Narapidana penerima amnesti diusulkan ikut pelatihan komponen cadangan. Mengapa harus dijadikan syarat penerima amnesti? Apa fungsi dan juga kaitannya kepada pendisiplinan para narapidana ini? Kita akan bahas malam hari ini dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum Pak Widodo dan juga ada dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Pak Stanislaus Rianta. Selamat malam Pak Widodo dan juga Pak Stanis. Selamat malam, Mbak. Malam. Baik, saya mau ke Pak Widodo terlebih dahulu. Pak Widodo, mungkin Anda bisa jelaskan apa yang membuat pemerintah menjadikan latihan komponen cadangan ini jadi syarat penerima amnesti? Ya, yang pertama harus dipisahkan dahulu ya. Pertama, pemberian amnesti yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana dijamin di dalam Konstitusi Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memperhatikan pertimbangan Presiden. Dan Presiden di situ memiliki syarat subjektivitas, ya tentu pertama bisa saja diberikan kepada mereka-mereka yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun atau dengan pertimbangan kemanusiaan lainnya bagi mereka-mereka yang menderita penyakit paliatif atau mungkin pertimbangan-pertimbangan lainnya. Itu poin pertama. Yang kedua, terkait mengenai komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang PSDN, Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, di mana ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Nah, berkaitan dengan Komcat ini tentu ada syarat dan prasyaratnya yang harus dipenuhi baik administrasi maupun menyangkut tentang kompetensi. Jadi ini dua konsep yang berbeda, tetapi kalau kemudian mereka-mereka yang mendapatkan amnesti dan memenuhi syarat untuk mengikuti Komcat, yaitu satu hal yang baik untuk kita dukung karena memang Undang-Undang tentang PSDN ini merupakan tindak lanjut dari amanat konstitusi juga pasal 30 di mana kita dalam rangka membangun sistem pertahanan rakyat semesta di mana TNI itu sebagai unsur utamanya, komponen utamanya, kemudian komponen cadangan dan di belakangnya juga ada komponen pendukungnya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Widodo, kalau bicara soal pelatihan sebenarnya Napi di lapas kan juga sudah memiliki ada program-program tertentu begitu ya. Kalau kita juga merujuk pada peraturan Menhan nomor 4 tahun 2021, kalau kita lihat gitu kita bedah kurikulum dari Komcat ini sebenarnya ada pembinaan mental rohani, mental ideologi, mental kejuangan, administrasi, kepemimpinan, pengetahuan hukum. Itu oke lah. Saya memahami bahwa itu untuk melatih disiplin, kemudian juga untuk mempersiapkan para napi khususnya yang usia produktif ini seperti yang disampaikan oleh Bang Supratman begitu ya. Eh, bahwa untuk mempersiapkan mereka ketika keluar. Tapi kalau bicara soal latihan taktik militer, kemudian ada teknik militer, peraturan militer dasar yang isinya baris berbaris, pengetahuan senjata ringan. Menurut Anda, apakah itu relevan untuk membentuk kedisiplinan warga sipil ini? Ya, sekarang menyangkut mengenai komponen cadangan kan sudah diatur dalam undang-undang. Siapapun setiap warga negara bukan hanya sekedar narapidana atau warga binaan, kita pun juga bisa menjadi salah satu peserta yang ikut dalam komponen cadangan tersebut. Betul, Ya memang dengan sifatnya dilatih. sukarela begitu ya Pak Widodo? Ya, sukarela. Tetapi kalau yang kaitannya ini kan tentu mereka ketika keluar reintegrasi sosial sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan kita, mereka selama ini mungkin ditahan di sana karena persoalan ya pengguna narkotika dan lain sebagainya, tetapi usia masih muda. Kan ketika kemudian diberikan amnesti dalam rentang usianya masih 18 sampai dengan 35 tahun, punya hak juga dong ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, disinilah nanti kalau memang mereka untuk ikut serta di situ, dia bisa mengembangkan potensi-potensi dirinya ke arah-arah yang lebih baik, sekaligus juga untuk bagian dari pengabdian bela negara dan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Mm, Dan saya i- rasa itu hal yang mm. penting juga. Penting tapi relevansinya apa Pak? Itu pertanyaan saya. Ketika pelatihan-pelatihan seperti misalnya sebut saja di beberapa lapas ada yang membuat pakaian, kemudian ada yang latihan membuat pupuk dan lain sebagainya. Itu kan dalam tanda kutip mempersiapkan para narapidana ini ketika lepas dari lapas begitu, bebas begitu. Tapi kalau Komcat ini menurut Anda apa relevansinya? Seperti misalnya tadi belajar taktik penggunaan senjata ringan dan lain sebagainya. Ya, ketika dia menjadi peserta Komcat kan tentu ada kurikulum ya. Mhm. Diajarkan tentang masalah kedisiplinan, kemudian beberapa tindakan-tindakan pelatihan-pelatihan dasar tentang kewaspadaan nasional dan lain sebagainya, termasuk latihan masalah kemiliteran, dasar-dasar kemiliteran yang sifatnya untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, bagaimana cara mempertahankan keamanan dan segala macam. Nah, sekali lagi Komcat ini sudah diatur dalam undang-undang tentang PSDN tersebut, sehingga ketika orang itu dimasukkan ke dalam sistem tersebut, ya
dia tentu memiliki hak dan kewajiban dalam mengikutkan pendidikan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, oke baik Pak Widodo. Saya mau beralih ke Pak Sanis dulu. Pak Sanis, silakan Anda tanggapi. Menurut Anda ada benang merah meletakkan syarat Komcat ini sebagai syarat amnesti? Saya kira kalau itu menjadi syarat amnesti, saya setuju Pak Widodo ini dipisahkan dulu antara amnesti dan Komcat. Jadi amnesti itu hak prerogatif presiden ya. Mhm. Tapi terkait Komcat, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 kalau nggak salah pengelolaan sumber daya nasional, pasal 28 ayat 2 itu Komcat jelas-jelas disebut bersifat sukarela. Ya. Jadi sukarela bukan diwajibkan atau bukan dipaksa. Nah, ini yang menarik adalah ketika orang yang menerima amnesti mengikuti Komcat, sementara dalam pasal 33 ayat 2 poin E itu disebutkan syarat untuk mengikuti Komcat adalah tidak memiliki catatan kriminalitas yang dilakukan secara tertulis oleh Polri. Hmm. Nah, ini jadi bermasalah ketika nanti mereka mantan narapidana tentu mempunyai catatan kriminalitas. Nah, apakah syarat-syarat ini nanti tidak bertentangan dengan syarat-syarat untuk peserta Komcat? Apakah nanti perlu ada revisi aturan atau dikecualikan? Ini teknis hukum, saya tidak mau mendalami itu ya, tapi kita harus pelajari dengan detail ketika ini nanti ikut Komcat, ada syarat seperti ini. Tapi mungkin beda lagi kalau mereka pelatihan bela negara misalnya. Ya. Bela negara yang tujuannya untuk meningkatkan patriotisme, kedisiplinan, kemudian dia mencintai tanah air, taat pada undang-undang, saya kira itu oke gitu. Jadi ya saya kira semua kita sepakat bahwa semakin banyak warga negara yang membela negaranya, mencintai negara itu akan positif. Tapi ketika ini diksinya adalah Komcat yang tentu terikat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, saya menggarisbawahi ada dua hal. Satu yang sifatnya sukarela, jadi tidak diwajibkan atau dipaksa. Yang kedua adalah syarat tidak memiliki catatan kriminalitas. Nah, ini yang harus dipikirkan. Oke, baik. Pak Widodo, saya minta Anda tanggapi. Ini ada dua poin yang disoroti oleh Pak Stanis begitu ya, bahwa Komcat ini secara undang-undang harusnya sifatnya sukarela, kemudian juga yang mengikuti hal tersebut itu tidak memiliki catatan kriminal. Apakah pemerintah mempertimbangkan hal ini ketika mempertimbangkan mengajukan syarat penerimaan amnesti dari Presiden itu adalah mengikuti Komcat, Pak Widodo? Iya, tadi sekali lagi kami sampaikan bahwa tentu karena ini dua hal yang berbeda, pemberian amnesti merupakan hak prerogatif. Yang kedua, untuk keikutsertaan dalam Komcat sudah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 19 tersebut, 2019 tersebut. Tentu ya tadi syarat usia yang bersifat administratif ya, dan kemudian juga tadi disampaikan bahwa ada syarat-syarat kompetensi dan lain sebagainya, termasuk tidak catatan kriminal. Ya tentu pemerintah akan memperhatikan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan tersebut. Ada dua opsi tadi seperti disampaikan. Kalau memang sekiranya harus menempuh jalur tersebut ya tentu di dalam undang-undang yang mengatur mengenai PSDN dan peraturan pelaksananya harus ada beberapa hal yang disesuaikan. Termasuk mengenai catatan kriminal tadi seperti disampaikan Pak Selus tadi. Catatan kriminal ini tentu kan apakah kemudian mau diubah di dalam undang-undang ataukah catatan kriminal artinya dalam arti ketika dia lepas dari pemasyarakatan dianggap tercatat atau hanya sekedar masa lalunya saja gitu. Karena kan catatan kriminal ini bisa ada banyak tafsiran gitu. Apakah pada saat benar-benar dia sama sekali tidak pernah mengalami masa tahanan atau terpidana, atau dalam hal ini juga yang bersangkutan lepas dari lembaga pemasyarakatan kemudian dinihilkan, dinolkan kembali. Karena ketika orang itu lepas dari lembaga pemasyarakatan kan dia melakukan reintegrasi sosial. Dia sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan. Dia sudah dianggap orang yang sama seperti kita semua, hak dan kewajiban yang sebagai warga negara berintegrasi. Nah, ini kan tentu kembali kepada kebijakan politik hukum dari pemerintah itu sendiri. Tapi yang paling penting seperti tadi saya sepakat dengan sampaikan Pak narasumber yang lainnya, termasuk juga dari Menteri Hukum, bahwa Komcat tentu ada mekanisme pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang PSDN. Tapi kalau kemudian ada pengembangan pendidikan nasionalisme pasca yang bersangkutan reintegrasi sosial dari lembaga pemasyarakatan melalui kegiatan bela negara atau membantu program pemerintah dalam rangka untuk pengembangan ketahanan pangan yang saat ini tentu sangat kita butuhkan. Nah, ini tentu bagian dari salah satu juga wujud dari bela negara bagaimana mereka berperan serta untuk turut bergabung di masyarakat melakukan program-program pembangunan untuk membantu masyarakat lainnya dan sekaligus juga mendukung program-program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan yang ada.
Oke, saya mau beralih ke Pak Sanis. Pak Sanis, saya minta Anda komentari ini penjelasan Pak Widodo menyebutkan bahwa oke ini untuk mempersiapkan napi-napi ini setelah lepas begitu ya dari penjara bisa melakukan reintegrasi. Tapi kenapa harus Komcat ya Pak? Saya mau kembali ke pertanyaan itu. Menurut Anda cukup relevankah? Terlebih ini bukan kali pertama ya kita melihat pemerintah meletakkan latihan dasar kemiliteran ataupun Komcat begitu ya ke program-program yang berkaitan dengan pemerintah. Ini pemberian amnesti. Kemudian kita juga masih ingat ada Koperasi Desa Merah Putih begitu ya. Ini memang kita harus bersiap-siap untuk menghadapi konflik geopolitik yang cukup memanas sekarang sehingga harus siap-siap perang sehingga segala sesuatunya diarahkan ke Latsarmil, ke Komcat dan lain sebagainya tanpa melihat relevansinya atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira urusan Komcat sudah final di Undang-Undang Nomor 23 ya. Jadi Hmm, sampai kalau misalnya hanya untuk amnesti lalu undang-undang itu direvisi gitu. Jadi jangan sampai, saya kira sebaiknya sih memang bukan Komcat karena nanti akan bermasalah dengan undang-undang, tetapi kegiatan lain misalnya untuk pemberdayaan masyarakat atau untuk meningkatkan kualitas kesadaran bela negaranya, mungkin pelatihan khusus bela negara hmm, itu oke. Kemudian ketika nanti dia diarahkan untuk membantu soal ketahanan pangan itu juga oke. Itu program pemerintah harus kita dukung, soal ketahanan pangan, soal bela negara itu kita dukung. Apapun mekanismenya untuk mewujudkan ketahanan pangan, untuk mewujudkan bela negara, jangan sampai itu melanggar undang-undang, itu poin penting. Kemudian terkait bela negara, saya tidak melihat menyebut Komcat ya. Kenapa ini juga penting, saya setuju. Eh, para analis ketahanan militer itu sekitar 8 tahun, 10 tahun lalu itu sempat berasumsi bahwa kita sudah tidak akan menghadapi berhadapan perang langsung antar negara waktu itu. Perang itu diasumsikan bahwa perang itu paling besok itu pakai proksi, pakai hmm, jarak jauh. Tapi ternyata terjadi di Rusia, di Ukraina. Kemudian kemarin ada di Iran, di Amerika, sekarang hmm, di Palestina, kemudian di Lebanon, kemudian di India juga sempat nyaris terjadi. Sebenarnya perang berhadapan-hadapan antar negara, state melawan state itu masih sangat mungkin terjadi. hmm. Dan kita tidak perlu menunggu itu terjadi baru kita siap-siap, itu terlambat itu. Tetapi memang sistem pertahanan rakyat semesta itu memang harus dikuatkan. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak untuk membela negara dan tentu membela negara dari ancaman-ancaman dalam konsep misalnya pasal 29 itu ancaman militer, ancaman hibrida, itu harus dilatih dan harus disiapkan. Hmm, Poin pentingnya dulu. Tapi ini kan itu lain hal gitu ya, itu lain hal. hmm, Saya kira warga negara Indonesia siapapun juga ketika negara menghadapi ancaman semua tanpa diperintah akan siap untuk menghadapi itu. Apalagi sudah terlatih untuk Komcat. Tapi ini permasalahannya adalah eh, orang yang diberi berita itu kan akan mendapatkan amnesti, akan mengikuti Komcat. Ini kan akhirnya ketika kita analisis ini akan berhadapan dengan undang-undang yang pasal 28 ayat 2-nya sifatnya sukarela, kemudian pasal 33 ayat 2 poin E itu yang tidak memiliki catatan kriminalitas. Nah, ini yang saya soroti gitu loh. Kalau memang untuk bela negara, ya udah kita buat program bela negara saja, program bela negara untuk mantan napi-napi yang menerima amnesti atau menerima remisi atau apa itu. Dibuat bela negara, kemudian bagus lagi ketika nanti diberikan penyaluran, misalnya oke diberi pekerjaan untuk hmm. ketahanan pangan, saya kira sangat bagus, kita sangat dukung gitu loh. Itu Oke. program-program pemerintah kita dukung. Cuma jangan sampai menabrak undang-undang saja. Mhm. Pak Widodo, ini lebih memungkinkan yang mana? Apakah Anda akan dalam tanda kutip membuka kemungkinan untuk merevisi aturan ataupun undang-undang yang sudah ada atau justru mengutak-atik Komcat tersebut pelatihannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sanis bukan Komcat latihan Komcat misalnya ataupun latihan dasar militer tapi latihan bela negara. Ya, saat ini memang di Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kita sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Pertama berkaitan dengan masalah gagasan untuk pemberian amnesti tersebut. Mhm, Ya tentu amnesti yang tadi berusia 18 sampai dengan 35 tahun tentu itu salah satu subtopik pembicaraan. Yang lainnya tentu ada lagi kan banyak hal yang ya. ya warga negara yang mengajukan permohonan amnesti tidak hanya sekedar kelompok itu saja. Yang kedua terkait mengenai Komcat. Ya tentu karena sudah ada aturan hukumnya tadi levelnya level undang-undang ya kan kembali lagi kepada si pembentuk undang-undang dalam hal ini berarti baik pemerintah maupun DPR Mhm, untuk sama-sama kalau memang menghendaki ada penyempurnaan terhadap undang-undang PSDN ya itu hak dari pembentuk kan gitu. Tidak mungkin levelnya di kami di Direktorat Jenderal. mhm. Tapi prinsipnya kami mendukung berbagai upaya dari pemerintah dalam rangka mewujudkan seperti sampaikan tadi, bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara kita, bagaimana peran mereka ketika reintegrasi sosial di masyarakat memiliki peran yang lebih penting lagi, mungkin membantu
program ketahanan pangan atau mungkin program-program pemerintah yang lainnya. Intinya mereka ketika lepas dari lembaga pemasyarakatan lebih produktif, lebih bermanfaat kepada masyarakat. Adapun terkait mengenai hal-hal yang kiranya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya peraturan perundang-undangan yang nanti dengan sendirinya tentu akan dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan memperhatikan aspek partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. Kan intinya poinnya ada di sana. Nah, tapi sekali lagi bahwa pemberian hak amnesti ini atau pemberian amnesti ini merupakan hak prerogatif presiden itu. Tidak bisa kita mengintervensi karena memang konstitusi sudah memberikan jaminan hak itu kepada yang bersangkutan, kepada yang pada Bapak Presiden. Nah, kemudian dengan memperhatikan pertimbangan DPR itu saja, Mbak. Oke, Pak Widodo, saya penasaran inisiatif untuk mempertimbangkan ataupun meletakkan latihan Komcat ini, itu datang dari mana, Pak? Dari Menteri Anda kah? Dari Presiden kah? Atau dari mana sebenarnya, Pak? Kalau yang saya tahu dari perkembangan informasi yang ada ya, sepanjang setahu kami di Menteri Hukum selama ini juga menjelaskan dalam tanggal 2 Juli yang lalu juga menegaskan tidak serta-merta langsung ke Komcat, tapi pemberdayaan dalam bentuk bela negara. Mungkin di kementerian lembaga lain yang mungkin nanti dicek di dalam media sosial atau mungkin di kanal-kanal berita lain yang menyampaikan untuk gagasan itu. Tapi sebagai gagasan yang baik, gagasan yang positif ya harus kita juga harus terima kan gitu. Tapi kemudian juga tidak serta-merta bisa langsung kita laksanakan karena memang kita kan sebagai pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan undang-undang harus memperhatikan juga ketentuan-ketentuan syarat seperti administrasi dan kompetensi yang ada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri gitu. Tentang masalah Komcat, kemudian komponen pendukung dan lain sebagainya. Oke, Pak Sanis, kalau misalnya kita berandai-andai begitu ya, aturannya diotak-atik, misalnya syarat sukarela ataupun syarat bahwa tidak memiliki catatan kriminal itu misalnya dihapuskan dari aturan ataupun undang-undang yang sebelumnya. Apa dampaknya, Pak, untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti latihan Komcat ini ketika dua syarat tersebut dihapus misalnya? Ya, esensi Komcatnya jadi akan menjadi aneh karena komponen cadangan memang sifatnya sukarela gitu. Kalau wajib kan wajib, misalnya wajib militer itu wajib ya. Komcat memang sukarela gitu loh. Jadi tidak ada pemaksaan gitu loh. Kalau misalnya wajib tuh misalnya nanti bela negara masih masuk akal itu. Diwajibkan mengikuti pelatihan bela negara supaya ketika dia keluar itu jadi mencintai tanah airnya, tidak melanggar aturan, itu oke itu loh. Kalau soal kriminalitas itu mungkin bisa didiskusikan ya catatan kalau dia toh sudah menjalani hukumannya itu loh. Ketika dia ada catatan, kemudian dia sudah menjalani hukumannya, ya udah dong harusnya tidak boleh dihukum sampai seumur hidup misalnya. Dia udah dihukum 3 tahun kok, apakah catatan itu harus diperlakukan sampai seumur hidup kan tidak fair juga itu loh. Yang saya garis bawahi sebenarnya soal sukarela. Tapi satu hal yang penting Mbak gini, masa yang sulit bagi seorang mantan napiter ketika keluar itu sangat sulit. Ketika dia harus beradaptasi, kemudian dia mencari pekerjaan itu masa-masa sulit. Ketika nanti tidak ada misalnya dia tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian dia tidak mendapatkan lingkungan yang tepat, itu bisa berbahaya, dia bisa melakukan kejahatan lagi karena tidak ada pilihan lain. Nah, upaya negara untuk menyalurkan mereka, misalnya untuk di bidang ketahanan pangan, di bidang koperasi misalnya itu dilakukan ya, itu harus kita sambut baik gitu loh. Jadi ada upaya-upaya untuk memberdayakan mereka sehingga mereka juga tidak kembali ke jalan yang sesat misalnya, jalan tidak benar itu. Itu harus kita hargai gitu loh. Jadi mungkin ini harus kita pisah-pisah sebenarnya. Saya setuju amnesti itu. Ini clear, ini hak presiden tidak boleh diganggu gugat itu hak prerogatif presiden gitu loh. Tapi perkara mereka diwajibkan Komcat itu kita kritisi itu. Kita kritisi. Nggak bisa dong Komcat itu bersifat sukarela itu. Dan ini ada aturan tidak boleh ada catatan kriminalitas gitu. Tapi ketika memang undang-undangnya boleh kok kriminalitas selama dia sudah menjalani hukuman, ya udah itu clear gitu kan. Dan ternyata orangnya oke, saya sukarela kok, saya setelah keluar dari sini saya akan sukarela mengikuti Komcat, itu clear juga itu loh. Itu nggak masalah itu loh. Jadi yang paling penting adalah mendudukan kepesertaan ini sesuai dengan aturan yang berlaku itu loh. Ketika aturannya belum sesuai nanti mau disesuaikan, ya silakan saja yang membuat undang-undang. Saya setuju Pak Widodo itu harusnya membuat undang-undang gitu loh. Apakah ketika hanya untuk mengakomodir ini kemudian undang-undang diubah, ya silakan saja gitu loh. Jadi kita bisa menilai sebenarnya kualitas undang-undangnya seperti apa itu kan. Tapi sekali lagi esensi Komcat itu ya pasti sukarela. Kalau mau wajib ya masuk militer, masuk wajib militer itu kan. Tapi
sukarelanya itu sebaiknya jangan sampai diutak-atik lagi, nanti esensinya hilang. Oke, saya ke Pak Widodo. Pak Widodo, ini kapan sekiranya aturan ini ataupun wacana ini akan diturunkan menjadi rencana, kemudian menjadi kebijakan baru yang berlaku untuk semua di Indonesia? Karena Agustus ya Pak pemberian amnestinya? Ya, kan rencana, sekali lagi rencana kita masih berwacana di bulan Agustus. Kita mendoakan mudah-mudahan niat baik pemerintah dan juga sekaligus juga Bapak Presiden memberikan hak istimewanya kepada setiap warga binaan itu yang harus kita sambut. Namun demikian terkait kemudian pelaksanaan tadi yang Komcatnya, selama dengan undang-undangnya sekarang belum diubah ya tentu berlaku syarat dan ketentuan yang berlaku seperti tadi. Tentu juga pihak pemerintah akan memperhatikan itu dan memperhatikan juga berbagai aspirasi yang ada di masyarakat. Namun demikian, Mbak, ke depan juga kan kita nggak tahu juga. Ini kan dua dua hal yang berbeda sehingga timingnya tidak mesti harus satu momen yang sama gitu. Bisa saja mungkin setelah itu ada penyempurnaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut tentang Komcat, ya monggo tadi kan menjadi hak prerogatif dan hak yang dimiliki oleh para pembentuk undang-undang. Dalam hal ini berarti pemerintah yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia beserta dengan DPR. Instrumennya bisa dengan mengubah undang-undang atau dengan Perpu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu kan tentu membutuhkan satu kajian tersendiri gitu ya, dan menjadi pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan tadi meaningful participation, masukan-masukan dari masyarakat, dari akademisi dan lain sebagainya tentang persoalan tadi masalah kata sukarela Ya. kemudian berubah menjadi kata wajib atau menjadi Hmm. bersyarat gitu. Oke, sepakat Pak bahwa amnesti memang harus dimanfaatkan begitu ya, itu adalah hak presiden yang tentunya kita juga tidak menutup mata bahwa ada napi-napi yang usia produktif yang juga masih memiliki kesempatan kedua. Tapi salah satu saran dari Pak Sanis ini adalah kayaknya daripada Komcat itu lebih para napi ini lebih membutuhkan bridge Pak, jembatan ketika mereka keluar dari lapas menuju ke dunia nyata, terutama ketika mereka mau mencari mata pencaharian baru begitu. Menurut Anda itu tidak lebih relevan dikerjakan oleh teman-teman Kementerian Hukum ketimbang pelatihan Komcat ini begitu, Pak? Iya, pertama kalau tusinya Kementerian Hukum sebatas tadi pemberian dan kajian untuk rekomendasi mengenai pemberian amnesti ya. Tentu kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan mengenai siapa-siapa saja calon peserta yang akan diusulkan untuk mendapatkan hak istimewa tersebut gitu. Tapi mengenai pembinaannya tentu di dalam pemerintah sendiri kan ada tusi kementerian lembaga lainnya. Kalau kaitannya dengan ketenaga kerjaan, ya tentu kaitannya itu juga ada. Kalau kaitannya dengan ketahanan pangan, tentu kita bisa sinergikan dengan semua pihak kementerian lembaga, apakah pertanian, apakah kelautan, dan lain sebagainya untuk sama-sama mensinergikan. Tapi tadi saran yang paling penting ada memang betul begitu dia lepas, ketika dia reintegrasi sosial kan dia butuh status supaya dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang masa lalunya, dia juga lebih merasa bermanfaat, ya tentu harus difasilitasi. Dan semangat ini saya pikir yang harus kita dorong dan kita gaungkan, kita support seluruhnya dari masyarakat dan juga pemerintah bahwa mereka ini adalah saudara-saudara kita yang ingin ketika lepas dari satu fase setelah mereka melalui masa eh, pemberdayaan ya, pembelajaran di dalam lembaga pemasyarakatan, kembali ke sosial kemasyarakatan, dia ingin menjadi warga negara seperti kita layaknya, punya hak, punya kewajiban, dan kita juga harus menerima mereka dengan tangan terbuka, bergandengan tangan bahwa kita menatap yang lebih baik lagi ke depan, sehingga mereka bisa lebih punya motivasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negaranya. Setuju Pak. Tentu masyarakat dan juga harus memandang para napi ini yang sudah lepas itu sebagai dalam tanda kutip manusia baru begitu ya. Tetapi manusia baru itu tidak semata-mata terbentuk satu hari saja, tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan juga fasilitas yang tadi disampaikan. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi ini pelatihan-pelatihan model apa yang sekiranya bisa mempersiapkan para napi ini ketika melakukan reintegrasi ke masyarakat. Terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini yang sudah berbagi perspektif. Ada Pak Widodo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan juga ada dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam.